Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Gusniati, NIM 2208725. Di sini saya akan menjelaskan belajar motorik lanjutan materi kelima. Adapun beberapa materinya, yaitu yang pertama dimensi arousal, tipe-tipe motivasi, pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai untuk materi yang pertama, yaitu dimensi arousal. Eh, Dimensi arousal dapat diartikan sebagai suatu taraf kesiagaan yang dapat digambarkan dalam sebuah garis kontinum. Ada tingkat paling rendah dan ada pula tingkat yang paling tinggi. Dan di antara kedua tingkat tersebut terdapat derajat arousal. Eh, Ada juga di tujuan dimensi arousal, yaitu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan bangkit untuk memenuhi ketujuan. Karena motivasi merupakan konsep yang abstrak, maka kita hanya dapat menafsirkan dari perilaku seseorang. Dalam konteks lembaga pendidikan atau klub olahraga, tujuan yang ingin dicapai sering pula bersifat sosial atau psikologis, seperti prestasi, pengakuan, dan perasaan dihargai dan diakui, lingkungan, dan sebagainya. Istilah motivasi tak terpisah dari dengan arousal. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe motivasi. Adapun menurut beberapa ahli, yaitu menurut Ngalim Purwanto 1998, motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dan adapun menurut Martin Handoko 1992, motivasi merupakan suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Ada dua tipe motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Thornburg dan Elida Prayanto 1989 berpendapat bahwa motivasi intrinsik yaitu keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri internal individu seseorang. Yang kedua yaitu faktor motivasi ekstrinsik. Singgih de Gunarsa 2008 mengatakan motivasi intrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman sendiri ataupun melalui saran, anjuran, atau dorongan dari orang lain. Materi selanjutnya yaitu pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Memang sukar bagi kita untuk memperoleh gambaran pasti tentang efek dari kondisi arousal atau emosi terhadap penampilan motorik. Dalam kondisi yang bagaimana, kondisi arousal memberikan manfaat bagi penampilan seseorang, misalnya dalam keterampilan berolahraga. Ada tiga teori yang sering dipakai dalam dalam teori dalam dalam pengaruh arousal terhadap keterampilan motorik, yaitu hukum Yerkes-Dodson, hipotesis U terbalik, dan teori drive. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.